Halo Sobat Sip, di video kali ini kita sangat beruntung sekali karena kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, sangat sukses dan super kaya. Beliau sangat humble dan suka berbagi. Sosok yang seorang ini sangat keren banget karena betul-betul the real sultan. Karena masuk dalam the real time billionaires list majalah Forbes di jajaran 1000 orang terkaya di dunia. 10 orang terkaya di Indonesia dan otomatis orang terkaya di Surabaya, yaitu Bapak Hermanto Tanoho. Selamat pagi Pak Hermanto. Semangat pagi. Iya. Saya sangat terhormat sekali dan berterima kasih Pak Hermanto berkenan untuk datang ke channel saya. Bapak berkenan untuk berbagi tentang kiat-kiat sukses Bapak sehingga bisa sukses dan kaya saat ini. Nah, Pak Hermanto, di channel saya ini saya punya 3 pokok bahasa. Yang pertama adalah finance atau perencanaan keuangan, yang kedua bisnis, dan yang ketiga adalah investasi. Sehingga kalau disingkat FBI gitu. FBI. Banyak sekali komentar di channel saya yang berkata bahwa orang kaya itu karena beruntung, karena berbakat, karena terlahir dari keluarga orang kaya gitu ya. Tapi setahu saya sebetulnya banyak sekali orang-orang kaya yang tidak terlahir dari keluarga orang kaya. Dan kalau saya mendengar cerita Bapak termasuk salah satu di antara orang yang dulunya berangkat dari keluarga yang bukan kaya, Pak. Mungkin Bapak bisa berbagi kisah dengan rekan-rekan untuk membuat mereka itu punya motivasi untuk bisa sukses. Apalagi saya lihat Bapak punya impian 1 juta entrepreneur, Pak, ya, di Indonesia. Nah, mungkin saya mohon Bapak mungkin bisa berbagi sama rekan-rekan di Sobat Sip ini. Jadi kalau menurut saya dunia itu kan bulat ya. Jadi orang mau kaya atau masih belum kaya itu kan selalu akan berputar. Dan banyak sekali orang yang mempunyai perasaan kalau orang kaya itu ya pasti dari privilege atau dari keturunan yang memang sudah kaya sehingga akhirnya ya dia pasti kaya. Sesungguhnya itu cuma alasan aja supaya dia tidak terbebani dan tidak disalahkan kalau dia nggak kaya gitu. Kan banyak ini ada pepatah kalau kita ini dilahirkan itu miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita setelah dilahirkan itu tetap jadi miskin terus, nah itu salah kita itu. Betul sekali. Karena ayah saya dulu mulai berbisnis juga mulai dari nol, bahkan minus karena hutang ya. Karena bisnisnya dari hutang, dari konsinyasi teman-temannya, itu sampai sempat 2 kali nolnya itu. Jadi nol di awal waktu berusaha di awal-awalnya. Setelah itu kena PP 10 di tahun 60, nol lagi kan, kembali habis lagi. Jadi nolnya malah 2 kali. Jadi miskin 2 kali nol, tapi akhirnya tetap bisa bangkit, ya, tetap berusaha bagaimana agar pendapatan itu ditabung, hidupnya sangat hemat, dan dari uang tabungan itulah yang nantinya terus dibuat untuk membuka usaha toko. Nah, dari toko juga akhirnya bisa bertumbuh, berkembang, sampai akhirnya ke pabrik. Jadi, melalui sebuah proses. Jadi, bukan langsung bisa kaya mendadak, itu juga nggak bisa. Bapak pada saat-saat kecil tuh kapan diajarkan oleh orang tua Bapak atau mentor Bapak itu untuk berbisnis gitu? Ya, saya ini sangat bersyukur, beruntung ya. Papa saya ini benar-benar bisnis yang sangat hard worker ya, keras sekali. Mama saya itu juga. Jadi mama papa saya ini sepasang pekerja keras. Mulai jam 5 pagi itu sudah mulai siap-siap untuk berdagangan. Mama saya di toko Polowijo, jual untuk kebutuhan sehari-hari. Papa saya buka toko cat kan. Oh, ada 2 toko, Pak ya? 2 toko, satunya di Wetan Pasar, satu di Jalan Kebalen. Jadi mulai pagi sudah bekerja sampai malam baru tutup kan. Jadi saya ini memang hidupnya dari orang tua yang pengusaha ini
Jadi waktu di usia 5 tahun, itu waktu Imlek kan mendapatkan angpau. Nah di situ orang tua saya, papa mama kan takut kalau masih usia 5 bawa uang nanti takut hilang atau apa. Jadi dikasih tawaran, mau nggak invest tepung terigu nih, harganya mau naik. Wah seneng dong kalau kita mau naik, langsung mau langsung buka catatan, dicatat tuh tepung terigu, beli tepung terigu berapa, harga berapa. Nah, karena sudah beli, ya tiap hari tanya jadinya, udah naik belum, udah dijual belum. Nah, tadi itu akhirnya itu berlangsung ya. Di mindset itu sudah diajarkan oleh orang tua sejak usia 5 tahun, Pak. Iya, jadi kita, sudah naik ini, harganya udah cuan, udah profit, mau dibelikan apa lagi, belikan apa lagi. Jadi lama-lama kan, jadi kita mengetahui apa yang dijual oleh mama saya kan ya. Dan dari situ masuk lebih dalam lagi, kita juga tahu tentang keuntungan. Bapak juga jaga toko? Iya, bantu toko kan. Usia berapa Pak mulai bantu? Loh, waktu masih kecil, kalau mama saya mesti ke kamar, ke WC, ke apa kan ya, mesti jaga tokonya kan nggak ada pegawai. Kan mama saya sendirian yang jaga. Iya, berarti Bapak dirawat di toko berarti? Di toko, iya. Besarnya di toko. Iya. Jadi Bapak betul-betul menguasai. Karena rumahnya kan di toko itu, rumahnya kan rumah toko kan, di Kebalen itu. Rumah toko. Jadi ruko lah ya, rumah toko. Yang Bapak yang di tempat yang lain ya? Papa yang di Jalan Wetan Pasar. Wetan Pasar. Ya. Itu yang betul-betul toko ya Pak ya? Toko, iya. Iya. Tapi tokonya Papa itu juga awalnya juga ukurannya cuma 1,5 meter kali 13. Jadi seperti gang. Memulainya sewa. Toko cat ya? Kok bisa mikir, Papa itu kok bisa mikir cat itu gimana Pak awalnya? Nah, sesungguhnya Papa punya background itu Polowijo, yaitu jual hasil bumi. Membeli hasil-hasil dari petani, jagung, beras, nanti dijual ke kota. Karena Papa dulunya kan memang petani. Iya. Jadi itu keahliannya dia menjadi pedagang produk-produk Polowijo. Tapi Papa selalu mindset-nya itu win-win. Jadi belinya juga harganya nggak terlalu menekan, tapi jualnya juga masih bisa keuntungan. Jadi bisnisnya bertumbuhnya cepat. Tapi waktu menyewa toko yang di Jalan Wetan Pasar itu, karena ukurannya hanya 1,5 kali 13 meter, nggak mungkin bisa untuk Polowijo, penuh kan langsung. Nah, disitulah karena Papa punya reputasi yang baik, akhirnya teman-temannya Papa itu menawarkan ke Papa, saya punya cat import nih, titip aja ke kamu jualin. Nah, ada satu lagi. Saya juga import cat, udah kamu yang jualin. Jadi ada 2 teman Papa yang titip catnya ke Papa. Jadi akhirnya cat import itu warnanya kan cuma 12. Iya. Nah, Papa terus secara otodidak, dia bukain, dia belajar nyampur cat. Belajar nyampur cat, mau 1/2 on, 1 on, dia belajar terus. Sampai akhirnya ahli dia. Nah setelah ahli, waktu buka toko, orang minta warna apa, dia campurin. Jadi belum ada itu Pak ya? Belum ada pencapan cat ya? Belum ada. Wah keren ya. Jadi itu adalah inovasi yang Papa jalankan, sehingga tokonya jadi rame kan. Iya. Nah, begitu tokonya rame, dia sudah bisa membayar cat yang konsinyasi tersebut, terus dia bisa beli dari cat-cat dari toko-toko di kota-kota lain, di mana-mana yang warnanya katanya nggak laku. Bagi Papa saya kan semua warna baik. Dia bisa nyampurkan semua kan. Jadi warna keinginan konsumen kan. Tapi kok bisa seragam Pak ya? Kenapa? Kan biasanya nyampur itu tidak mudah. Ya, Papa saya itu cepat sekali. Kalau nyampur memang pintar. Ya tentu kalau batch 1, batch 2, batch 3 ya pasti nggak sama Pak. Ya. Jadi ya itu, tapi kan warnanya very close kan, sudah mendekatin. Iya. Kemudian Pak Hermanto waktu itu sempat belajar juga Pak, nyampur cat? Atau? Ya, waktu saya usia 8, 9, itu sudah mulai diajak ke toko cat kan. Usia 8, 9 sudah belajar nyampur cat Pak? Iyalah, kalau ada orderan ya saya nyampur yang gampang-gampang. Kan masih kecil kan, masih kecil kan suka loh nyampur-nyampur. Warna ini jadi ini, nanti bisa kurang apa lagi gitu. Itu tapi tahun saya berapa Pak? Tahun 70-an. 70-an ya. Iya, luar biasa Pak. Nah, terus kemudian dari toko cat, kemudian mulai berpikir bangun pabrik cat itu gimana? Ya karena Papa saya ini
apa ya, orangnya sangat agresif ya. Dia tokonya itu yang dari 1,5 kali 13 itu dalam waktu 2 tahun itu kanan kiri sudah bisa dibeli, belakang dibeli. Jadi tokonya terus bertumbuh berkembang. Terus jadi uangnya diinvestasikan kembali. Terus investasi, nggak pernah foya-foya bapak saya itu. Oh. Jadi digedein terus untuk modal terus untuk digedein terus. Digulung terus Pak ya. Iya. Nah akhirnya buat pamer, buat sendiri. Jadi buat pamer, buat apa? Jadi papa merasa, waduh toko ini kan terbatas gitu ya geraknya ya. Kepingin punya pabrik gitu. Oh. Jadi setelah 16 tahun di toko cat itu, tahun 78 baru mulai ngerintis Avian. Iya, iya. Jadi Sobat Sip, satu hal yang perlu digarisbawahi dari kata-kata Pak Hermanto. Keluarga Pak Hermanto itu bukan keluarga yang mana dapat uang, kemudian dibuat foya-foya, dibuat kelihatan kaya Pak ya. Yeah. Tapi direinvestasi, digulung, ya, sehingga akhirnya asetnya bertambah. Jadi cara untuk jadi orang kaya itu bukan kelihatan kaya, tetapi dibelikan untuk investasi, untuk dikembangkan bisnisnya, dan akhirnya ditata keuangannya sehingga bisa sukses. Seperti itu. Jadi menikmati kebahagiaan itu bagi kami sekeluarga itu, kita tiap hari itu makannya bareng. Jadi mau jam 9 malam, jam setengah 10 malam, itu makan sederhana, tapi barengan gitu. Nah itu yang kami merasa sangat sesuatu bahagia yang berkesan, ya. Pak. Iya, dan kalau seminggu sekali papa mama mesti ngajak kita keluar makan. Nah, keluar makannya itu juga makan soto, terus makan ayam goreng. Waktu itu ada ayam goreng Prambanan. Di Malang, Pak ya. Seneng itu sudah. itu udah ya, kita punya keuangan juga sudah lumayan ya. Tapi nggak pernah ke restoran. Nggak pernah ke restoran. Ke restoran itu cuma setahun sekali. Oh. Jadi di warung-warung Mas ya, Pak? Ya, padahal sudah kaya ya? Depot-depot. Padahal sudah kaya Pak itu ya? Iya. Sudah waktu itu tokonya sudah besar Pak ya? Sudah besar, sudah rame. Iya, iya. Kemudian pada saat Bapak dirikan Avian, itu pabrik pertama di mana Pak? Di Sidoarjo. Sidoarjo? Iya. Berarti Bapak dari Malang ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo? Iya. Setiap hari? Itu pun tahun 78 itu kan rumahnya sudah 1.300 meter persegi ya. Di daerah Ijen ini, Welirang, kan daerah perumahan. Iya, iya. Punya mobil 2 sudah. Tapi papa kerja di pabrik naik bus. Hah? Bawa makanan untuk pagi, karena berangkatnya kan jam 5. Bawa makanan untuk siang, untuk sore, dibontot. Oh, bawa rantangan? Rantangan. Karena saya tanya papa, lupa kenapa nggak naik mobil? Loh, kita kalau naik mobil itu nanti bayarin sopir, bayarin bensin. Mahal, ini perusahaan masih belum untung. Karyawannya waktu itu masih 18, kan masih home industry. Berarti berpikirnya adalah pada saat bangun bisnis baru, itu tidak bisa dicampur adukkan dengan bisnis yang sudah sukses Pak ya? Iya. Jadi dia membuat bagaimana cara mengatur keuangan di pabrik itu agar tidak terlalu banyak kos yang keluar. Papanya Pak Hermanto sampai bawa rantangan. Iya. Nggak gengsi Pak ya? Enggak. Nah, Sobat Sip, saat kamu merintis, kamu jangan berpikir gengsi dulu. Yang penting apa? Yang penting bisnisnya sukses dulu. Kalau sudah sukses, mau makan di restoran-restoran mewah, seperti Pak Hermanto gini, makannya bukan restoran mewah di Surabaya, makannya di restoran mewah di Jepang, di Paris, di mana. Nah, itu bisa berusaha. Jadi jangan boros di depan, kelola dulu keuangan Anda. Dan cerita waktu saya membuat buku autobiografi Papa pada saat tahun 2002, itu saya baru tahu ternyata Papa naik bus itu seringkali kalau pas di tengah jalan itu ada preman berandalan yang naik, Papa yang sudah duduk itu bisa disuruh berdiri. Dan itu sering. Tapi Papa, waduh, saya sampai merasa, waduh, Papa dengan begitu kok masih nggak naik mobil. Masa ketemu berandalan tiap hari? Ya enggak lah. Ya nanti Papa pagiin lah berangkatnya supaya enggak ketemu orang gitu-gitu deh. Jadi padahal ada mobil. Masih tetap, iya. Iya. Jadi bawa sedannya itu pada saat saya gabung. Oh. Desember tahun 82.
Oh, Desember 82. Pisio yang tahun 74 itu baru dipakai. Oh. Jadi nggak pindah rumah ya Pak ya? Setiap hari PP terus. Wow. Dari Welirang ke pabrik. Jadi saya gabung di Avian di Desember tahun 82, terus saya setir sedan. Waktu itu saya tanya, loh Pak, apa kok nggak naik bus? Ojo, kamu nanti nggak tahan. Wis mobil ini dipakai, kamu setir aja. Jadi saya nggak pernah ngalamin naik bus. Oh, iya. Jadi sejak saya masuk, papa saya juga sudah nggak naik bus. Dari keluarganya Pak Hermanto, Pak Hermanto? 5 berarti. Saya paling kecil. Oh, paling kecil Pak Hermanto. Koko saya waktu itu di toko catnya. Oh. Jadi waktu papa di pabrik, koko saya yang handle cat, toko catnya. Oh, Bapak yang masuk Avian duluan? Saya masuk Avian duluan. Oh. Baru kemudian kakak saya nyusul. Kalau sekarang toko catnya masih ada, Pak? Masih. Oh, masih ada? Masih ada, tapi waktu tahun 81 itu sudah diserahkan kepada paman saya. Oh. Sudah pisah, sudah. Tapi masih tetap tokonya ada? Masih ada. Wow, keren. Nah, terus kemudian pada saat Papa itu membuka toko cat atau pabrik cat, itu kira-kira punya impian nggak Pak? Punya visi nggak? Impiannya Papa besar sekali. Saya waktu gabung, saya tanya Papa, Pak, Papa punya impian Avian ini mau kemana? Papa mau Avian ini jadi pabrik cat yang nomor 1 di Indonesia. Wow. Waduh, pabriknya sekarang masih... Padahal masih 18 orang Pak ya? Waktu saya gabung sudah 100-an. 100 orang? Tapi masih belum bagus Pak, masih belum ada pagar. Lab aja nggak ada. Jadi buat cat itu nggak ada lab loh waktu itu masih. Tidak ada lab Pak? Nggak ada QC, nggak ada R&D, nggak ada. Semua cuma dicampur-campur pakai mesin itu bor aja. Tapi visinya itu sudah ingin jadi pabrik cat nomor 1 di Indonesia Pak? Iya. Padahal yang nomor 1, 2, yang besar-besar itu kan kebanyakan dari PMA semua. Iya. Asing semua. Nah Sobat Sip, ciri pertama orang sukses itu adalah harus punya impian. Anda bayangkan, ayahnya Pak Hermanto itu hanya masih ngaduk cat. Iya. Tenaga kerja 100 orang pakai masih pakai dayung kalau cat tembok itu. Ya, itu sudah punya impian akan jadi pabrik cat nomor 1 di Indonesia. Dan saat ini sudah terwujud Pak ya? Terwujud setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun. Karena impiannya begitu besar. Kita setiap 5 tahunan itu kita mencapai roadmap yang sudah kita canangkan. Tapi butuh waktu 40 tahun. Butuh waktu 40 tahun. Biasanya orang punya mimpi besar, habis itu tidak ada roadmap, tidak ada langkah-langkah untuk menuju ke sana. Betul. Jadi akhirnya impian itu cuma di langit aja, di awang-awang. Jadi mimpi, kalau mimpinya besar, ya effort yang harus dilakukan juga harus besar. Nah, kalau effort yang dilakukan nggak mau besar, ya jangan mimpi besar. Karena nanti hanya di awang-awang, terus akhirnya seperti nggak punya impian itu, Pak. Sehingga impiannya hilang, ditelan bumi ya. Iya, jadi nggak ada itu. Dia cuma just ngomong besar aja. Ya, saat ini banyak orang ngomong besar, bukan punya impian. Ingat itu Sobat Sip. Ya, jadi harus diukur dengan kemampuan dan apa yang dia mau lakukan. Kan? Iya. Nah, itu penting itu. Karena jangan hanya mimpi besar terus habis itu tidak tahu bagaimana menuju ke sananya. Ya. Berarti punya planning jangka pendek, Pak ya? Harus ada roadmap 5 tahun, begitu sudah tercapai, kita buat lagi, mau kemana lagi, tercapai, kemana lagi, terus kan. Terus sampai ada rencana kerja juga ya, Pak? Iya. Setiap hari. Strateginya apa untuk bisa mewujudkan ini kan butuh strategi. Iya. Karena pesaing-pesaingnya kan bukan pesaing-pesaing lokal yang gampang loh. Ini kan kalau kita bersaing dengan perusahaan yang sudah gede-gede gitu kan, kita kalah semua. Kita ngomong soal uang, kita kalah. Ngomong soal kepintaran, kalah. Kita ngomong soal network, kalah. Ngomong branding, kalah. Ngomong soal teknologi, kalah. Formula, kalah. Kita nggak ada yang menang. Menangnya itu cuma semangat. Ya kan? Ya. Jadi tapi semangat bisa mengalahkan semuanya, Pak? Iya, dengan semangat. Terus kita konsisten. Saya waktu itu cuma ngomong di Papa, mereka masih makan steak. Ya kan? Steak larang, Pak. Kita makannya pecel, tahu tempe. Ya, ayo kita pasti
secara cost harus bisa menang. Jadi cost itu penting supaya apa? Quality yang kita pasarkan itu quality-nya nggak kalah. Tapi kita bisa menjual dengan bersaing karena secara efisiensi kita tingkatkan. Tangki itu dulu mulai dari 200 kita kembangin sampai 1 ton sampai 5 ton, 5 ton, 20 ton sampai akhirnya 60 ton. Satu batch loh itu. Jadi yuk bayangkan itu efisiensi yang kita lakukan kan. Itu yang buat harga bisa bersaing, Pak ya. Bisa bersaing. Jadi kita kalau di Avian itu memang kalau kita mau harga yang sama, kualitas kami pasti jauh lebih bagus. Karena kos kami kan kami hulu sampai hilir. Bapak buat bahan bakunya, iya. Jadi mulai dari coloran, terus dari aditif, dari resin, terus packaging, terus dari extender kalsium, terus dari sisi distribusi, kita distribusi semua sampai ke toko-toko. Ada jalur distribusi sendiri, Pak? Jalur distribusi sendiri melayani 55.000 toko cat. Semua pakai ERP sistem. Semua sales ada 2.000 lebih, bawa gadget, dia tahu stok sudah. Jadi begitu order langsung bisa di-keep, langsung bisa diatur pengiriman. Driver-driver pakai GPS semua. Keren Pak. Jadi kita sudah siap lah. Kalau siapapun yang masuk ke Indonesia ya kita siap. Saya dengar sekarang Avian sudah itu ya Pak ya, masuk perusahaan terbesar cat dunia juga. Kalau dunia juga sudah masuk, ya masuk 40 besar lah ya. 40 besar ya Pak ya. Jadi kami masih fokus di domestik. Fokus di domestik ya. Tapi pasar domestik aja masih sangat luas Pak ya. Iya, domestik ini kan direbut sama perusahaan-perusahaan asing juga banyak Pak yang masuk. Jadi ya pemerintah juga mendukung ya, untuk mencintai produk-produk dari Indonesia yang memang produknya itu bermutu. Nah kalau itu memang bermutu dan harganya juga bersaing, ya kenapa kok mesti pakai yang dari luar negeri atau dari asing? Iya. Jalur distribusi yang lain yang Bapak miliki juga punya langsung ke end user Pak ya? Langsung ke toko-toko. Bangunan juga Pak ya? Itu retail, yes. Ya, sampai retailnya masuk di ke sana. bangunan, ya. Saat ini cabangnya sudah berapa banyak Pak, Depo Bangunan? Depo ada 11 ya. 11 ya Pak ya? Masih terus bertambah. Terus bertambah ya? Ya. Dan semuanya itu masih dihandle dari Tankop ya? Enggak, kalau depo kan saya sebagai silent shareholder. Jadi saya punya partner Pak Kamketin dan Pak Budianto Totong juga. Jadi kongsi bertiga. Nah sekarang Siam Chemical juga masuk dari TOE pada saat kami IPO ya. Saat IPO ya. Ya ini dikerjakan secara profesional lah. Iya. Bapak saat ini kan pas saya lihat punya karyawan total berapa Pak ya? Wah, itu bertambah terus sih soalnya ya. udah puluhan ribu lah ya. Udah puluhan ribu ya Pak ya. Tapi saya yakin pada saat Bapak membangun bisnis, itu kan Bapak pasti awal-awal pasti memilih orang untuk jadi tim Bapak ya Pak ya. Kira-kira Bapak punya kriteria apa Pak untuk memilih orang yang masuk dalam tim Bapak atau menjadi karyawan Bapak atau menjadi mitra bisnis Bapak gitu?